Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hari Rabu 31 Maret 2021 kita kembali lagi di pembelajaran tematik 3G subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi pembelajaran 3 dan 4 halaman 102 sampai dengan halaman 109. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk muatan pelajaran 3 hari ini, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, menemukan dan membuat kalimat menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan teknologi transportasi. Yang kedua, SPDP membuat karya dengan teknik memotong, melipat, dan menyambung. Akan anak-anak buka bukunya halaman 102, pembelajaran 3, bagian Ayo Mengamati. Di situ ada cerita, Adi mempunyai kereta api mainan. Kereta mainan Adi adalah miniatur kereta listrik. Nah, perhatikan gambar-gambar kereta mainan itu. Manakah mainan milik Adi, gambar A atau gambar B? Gambar B ya, nak. Nah, bagaimana kamu mengetahuinya? Dari bentuk lokomotifnya. Lokomotif itu adalah tempat mesin untuk menggerakkan kereta. Lokomotifnya berbeda ya. Yang gambar B itu ada kayak antena di atas lokomotif. Terus kalau yang gambar A itu merupakan mainan kereta uap. Nah, selanjutnya di bagian Ayo Membaca. Sekarang kita baca teks yang berjudul Sejarah Kereta Api. Sejarah kereta api. Kereta api digunakan sebagai alat transportasi. Ada kereta yang menempuh perjalanan jarak dekat, ada juga kereta yang beroperasi untuk menempuh perjalanan antar kota. Ada kereta yang mengangkut penumpang, ada juga kereta yang khusus mengangkut barang. Kereta api terdiri atas dua bagian, yaitu bagian lokomotif dan gerbong. Lokomotif adalah tempat mesin untuk menggerakkan kereta. Lokomotif pertama dibuat dengan bahan bakar batu bara yang menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kereta. Setelah itu, pada tahun 1925, lokomotif diesel diperkenalkan. Lokomotif diesel tidak bertahan lama. Sejak listrik ditemukan, teknologi transportasi juga memanfaatkan tenaga listrik. Di Indonesia, kereta yang digerakkan dengan tenaga listrik disebut dengan KRL atau kereta rel listrik. Kereta listrik dikembangkan menjadi kereta peluru atau bullet train yang memiliki kecepatan tinggi. Kini telah ditemukan kereta dengan kecepatan melebihi peluru. Kereta tersebut bernama kereta maglev. Kereta ini memanfaatkan magnet sebagai tenaga penggerak. Kereta maglev dapat menempuh jarak hingga 603 km dalam 1 jam. Nah, jadi sejarah kereta api itu awalnya dari kereta uap. Kemudian setelah itu berkembang menjadi kereta listrik. Nah, setelah kereta listrik itu kemudian dikembangkan lagi menjadi kereta peluru. Bahkan sekarang ada kereta yang melebihi kecepatan kereta peluru, yaitu kereta maglev. Selanjutnya anak-anak diminta mencari kata-kata yang baru diketahui pada teks sejarah kereta api. Silakan anak-anak garis bawahi kata-kata mana yang baru anak-anak ketahui. Misalnya ini KRL misalnya. Terus kata-kata yang mau digaris bawahi tadi bisa dibuat kalimat. Misalnya saya ingin naik kereta rel listrik atau KRL. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di halaman 104 itu ada bagian Ayo Berkarya. Di situ membuat kereta mainan dengan teknik memotong, menempel, dan menyambung. Nanti setelah
video ini selesai, anak-anak baca sendiri ya cara-cara membuat kereta mainan menggunakan botol air minum bekas. Nah, selanjutnya kita memasuki di pembelajaran 4. Pembelajaran 4 itu meliputi yang pertama bahasa Indonesia, menemukan kosakata tentang transportasi dan membuat kalimat dengan kosakata tersebut. Yang kedua ada PPKN, menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka bukunya halaman 106. Pembelajaran 4 di bagian ayo membaca. Nah, di situ ada gambar beberapa anak yang sedang bersepeda. Nah, sepeda itu merupakan salah satu alat transportasi. Namun, tidak semua orang itu dapat mengendarai alat transportasi. Agar dapat mengendarai alat transportasi diperlukan izin khusus. Alat transportasi yang dapat dikendarai oleh anak-anak seusia kalian adalah sepeda. Nah, sekarang kita cari informasi mengenai perkembangan sepeda. Kita baca teksnya ya. Perkembangan sepeda. Dapatkah kamu mengendarai sepeda? Sepeda telah ditemukan beratus-ratus tahun yang lalu. Dahulu sepeda terbuat dari kayu dan tidak memiliki ban. Salah satu jenis sepeda yang pertama adalah sepeda Draisienne. Sepeda tersebut tidak memiliki pedal tetapi memiliki setang yang dapat memutar roda depan. Sekitar tahun 1870 diciptakan sepeda dengan roda depan yang lebih besar. Sepeda tersebut sudah memiliki setang dan tidak memiliki rantai. Pedal sepeda dipasang pada roda depan. Perkembangan sepeda dengan bentuk seperti sepeda pada masa kini dimulai pada tahun 1885. Sepeda mulai memiliki pedal dan rantai. Rantai akan menarik roda belakang maju ketika saddle di kayu. Pada awal diciptakan, sepeda masih berat. Setelah menggunakan ban yang dipompa, sepeda lebih ringan dan lebih menahan guncangan. Sepeda belum memiliki persneling sehingga membutuhkan tenaga besar ketika dikayuh pada tanjakan. Selanjutnya, sepeda mulai memiliki persneling. Jenis sepeda bermacam-macam. Ada sepeda gunung yang dapat digunakan di segala medan. Sepeda balap dapat digunakan dengan kecepatan tinggi. Sepeda hybrid merupakan perpaduan antara sepeda gunung dan sepeda balap. Sepeda ini lebih cocok digunakan di jalan raya. Ada juga sepeda ontel. Sepeda jenis ini populer sejak dahulu. Hingga kini sepeda ontel masih banyak digunakan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Sebagai alat transportasi, sepeda memiliki banyak manfaat. Sepeda adalah kendaraan yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Sepeda tidak memerlukan bahan bakar. Penggunaan sepeda dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Sepeda juga bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda, kita dapat berolahraga. Meskipun demikian, di Indonesia penggunaan sepeda belum dilakukan secara umum. Di beberapa negara maju, sepeda sudah menjadi alat transportasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak diminta untuk menemukan kata-kata sulit dari teks yang berjudul perkembangan sepeda tadi. Kemudian setelah itu dicari artinya. Kalau sudah ketemu artinya, anak-anak diminta untuk membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Contohnya di paragraf kedua itu kata-kata yang sulit yaitu persneling ya. Persneling itu artinya alat yang digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan bermotor yang berupa roda gigi. Nah, setelah itu kita buat kalimat dengan menggunakan kata-kata persneling. Contohnya, sepeda belum memiliki persneling sehingga membutuhkan
tenaga yang lebih besar ketika dikayuh pada tanjakan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lanjut kita buka halaman 108. Bagian ayo bercerita. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang berangkat ke sekolah. Nah, Deli senang bersepeda. Ia berangkat ke sekolah menggunakan sepeda didampingi ibu. Rumah Joni jauh dari sekolah. Ia lebih suka berangkat ke sekolah naik kendaraan umum ditemani ayah. Ada banyak jenis alat transportasi. Setiap orang dapat memilih dan menyukai alat transportasi yang berbeda. Setiap alat transportasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, alat transportasi apa yang anak-anak gunakan ke sekolah? Apa kira-kira? Misalnya ada yang pakai sepeda, ada yang naik angkutan umum, ada yang diantar orang tuanya menggunakan sepeda motor, dan ada juga yang diantar orang tuanya dengan menggunakan mobil. Nah, apakah alat transportasi tersebut sama dengan pilihan teman-temanmu? Tentunya berbeda-beda ya. Tadi ada yang pakai sepeda, ada yang naik angkutan umum, ada yang menggunakan sepeda motor, dan lain-lain. Nah, bagaimana sikapmu jika pilihanmu berbeda? Gimana sikapnya? Kita harus saling menghargai, tidak boleh mengejek ya. Nah, selanjutnya di bagian ayo berdiskusi itu ada pertanyaan, apa pentingnya menghargai perbedaan? Jadi pentingnya menghargai perbedaan yaitu akan tercipta kerukunan dan saling menghormati. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika kamu tidak menyikapi perbedaan dengan baik? Nah, kalau kita tidak menyikapi perbedaan dengan baik, maka akan timbul perpecahan dan pertengkaran. Nah, seperti itu ya anak-anak, semoga anak-anak paham. Nah, terus di gambar itu ada percakapan, silahkan anak-anak baca sendiri ya anak. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga anak-anak paham materi yang Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.